Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis zikir, majelis yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang berada di dalamnya, meskipun orang yang datang di majelis tersebut tidak ada niat untuk menuntut ilmu sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Bahkan mereka yang hanya numpang lewat kemudian nunut jegok totok gitu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Subhanallah. Apalagi yang datang dari rumah memang berniat untuk datang ke majelis ilmu. Di majelis tersebut ia mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalamnya dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengetahui firman Allah, semakin tebal keimanan kita, semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, inna ma yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang ilmunya semakin bertambah, dia akan semakin tunduk, khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Dan majelis tersebut merupakan majelis yang amat mulia. Dan kita berusaha bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah memahami lebih dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga pesan-pesan tersebut dapat kita ambil manfaatnya sebanyak mungkin. Mungkin di satu saat kita membaca firman Allah ayat yang sama, semakin kita membaca lagi, Allah membukakan pintu ilmu lagi. Kita memahami satu hal lagi. Kita membaca ayat yang sama, kita paham satu hal lagi. Terus begitu. Dan saat kita berusaha mempelajari seluruh firman Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup kita habiskan untuk mengkaji firman Allah, ilmu yang ada dalam Al-Quran tidak akan pernah habis. Kita hanya membaca kulit-kulitnya saja dan menambah pengetahuan kita, menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati kita bisa khusyuk ketika mendengar firman Allah, dan imbasnya sholat kita pun menjadi khusyuk, sebab hati kita lunak saat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati hati yang keras, faqasat qulubuhum, hatinya itu mengeras karena jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat mengerasnya hati akibat dari menjauhnya kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu dari ayat ke-8 sampai ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala ungkap, bahkan yang mereka sembunyikan secara rapi. Tidak ada satu kelompok lain yang mengetahui rahasia tersebut, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan di hadapan mereka apa yang tersembunyi dalam diri mereka, bahkan dari dalam hati mereka Allah ungkapkan. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan tentang orang munafik, karena membutuhkan sebanyak itulah kita mengidentifikasi sifat orang munafik. Tidak bisa kita bedakan antara hitam dan putih gitu. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Tidak semudah itu kita mengidentifikasi orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah ungkapkan dengan setegas-tegasnya. Dalam konteks ayat itu Allah mengungkapkan orang kafir ini hanya dengan 2 kalimat saja. Hanya dengan 2 ayat saja. Tetapi orang munafik lebih dari 10 ayat hanya membicarakan orang munafik saja. Perbandingannya sangat jauh sekali antara 2 ayat dengan 10 ayat lebih. Ketika seorang murid kesulitan untuk memahami teori yang diajarkan oleh bapak atau ibu gurunya, mungkin teori itu terlalu jelimet begitu, diulang pun muridnya masih belum paham, bapak ibu guru masih belum paham, masih sulit saya cerna, sehingga bapak dan ibu guru tersebut mesti memiliki metode lain untuk menyampaikan teori tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teori tentang orang kafir, orang munafik yang begitu kompleks dengan analogi. Permisalan, seorang anak mungkin akan kesulitan menerima teori, bahkan hanya teori yang simpel. Contoh misalnya berbuat baik gitu, kepada orang tua, atau berbuat baik kepada teman, atau membuang sampah di tempatnya tidak sembarangan, itu akan sulit diterima. Oke anak-anak, jangan buang sampah sembarangan. Ya gitu. Baru 2 menit itu sudah sampah berserakan lagi. Sulit mencerna begitu. Tetapi ketika seorang guru bercerita tentang manfaat membuang sampah di tempatnya, kemudian madarat atau dampak buruk yang akan terjadi saat kita membuang sampah sembarangan, dengan cerita gitu, alur cerita, anak tersebut mengikuti cerita itu dengan seksama, merekam, sehingga teori itu mudah dicerna oleh anak, dan anak bisa ingat, bahkan sampai dia dewasa itu akan ingat cerita itu, cerita yang diceritakan oleh bapak ibu gurunya di masa SD, itu masih ingat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 17, Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Mathaluhum, permisalan mereka. Allah Subhanahu wa taala menganalogikan teori tentang orang kafir, orang munafik untuk menjadi sesuatu yang lebih simpel.
Kita menteorikan, oke, teorinya ini poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dan itu sulit dihafal. Menghafalkan teori 1 sampai 10, yang hafal 1 itu sudah alhamdulillah. Hafal 1 sudah alhamdulillah. Tetapi ketika dikemas dalam bentuk cerita, oh ya, disuruh menceritakan ulang, bisa diceritakan ulang dan lengkap ceritanya. Akhirnya 10 teori poin tersebut itu bisa diungkapkan dengan mudah, karena dengan cara yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, maka lugu permisalan mereka, yaitu orang-orang kafir dan orang munafik. Kita akan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kedua permisalan tersebut. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara, Allah mengungkapkan bagaimana permisalan orang kafir yang Allah Subhanahu wa ta'ala deskripsikan di ayat sebelumnya. Permisalan mereka kamathali, matal itu dalam bahasa kita dia sudah diserap gitu, misal gitu. Misal itu dari kata matal yang artinya permisalan, contoh. Permisalan mereka kamathali, Allah ungkapkan dengan dua kata, mataluhum kamathali. Misal bisa kita pahami saat kita ingin mencontohkan sesuatu yang unik, yang spektakuler, yang lain daripada yang lain karena keunikannya, maka kita menggunakan kata mathal. Jika sesuatu itu tidak terlalu unik, tidak seunik itu atau tidak sespektakuler itu, maka kita memisalkan hal tersebut cukup hanya dengan kata ka. Anta kal qamar, engkau itu seperti rembulan. Permisalan juga, tetapi diungkapkan hanya dengan kata ka. Saat kita mengungkapkannya dengan kata mathal, maka mengesankan bahwa yang ingin dimisalkan adalah sesuatu yang unik, yang spektakuler, yang punya ciri khas, atau yang membutuhkan kita untuk fokus lebih, sebab ini permisalan yang unik. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan mathaluhum kamathali, permisalan mereka, karena mereka sesuatu yang unik. Kamathalil ladzi istawqada nara, seperti halnya orang yang istawqada nara, berusaha sekuat tenaga. Mereka berusaha tidak hanya sebatas usaha minimal, tetapi yang mereka lakukan adalah usaha yang maksimal. Istauqada nar, mereka hendak menyalakan api. Kita tidak membayangkan menyalakan api pada zaman itu sebagaimana kita menyalakan api pada zaman kita. Kita pakai korek api jres gitu kan, penak gitu, beres, selesai. Atau kompor gas tinggal ceklik gitu kan sudah nyala. Tidak membutuhkan sesuatu yang atau usaha yang berat, tinggal jres. Tetapi pada saat itu bagaimana orang menyalakan api? Mereka menyalakan dengan sekuat tenaga supaya api itu nyala. Kata istauqada, struktur bahasa sama dengan kata istaghfar, sama. Kata istaghfar, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nabi Nuh alaihi salam. Saat Nabi Nuh alaihi salam diberikan kesempatan untuk dapat masuk di dalam kehidupan umatnya yang sedikit yang mau menerima Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dari sekian banyak dan durasi waktu yang sangat panjang, ratusan tahun, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam hanya segelintir orang saja.
Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum." Mereka dituntut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istighfar tidak kita pahami hanya dengan menyebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sesuai dengan pemaknaan istighfar. Tidak demikian. Kata istighfar itu menuntut sesuatu yang sangat berat yang muncul dari dalam hati. Betul-betul diusahakan. Kata meminta maaf. Terkadang kita meminta maaf tetapi tidak betul-betul menginginkannya. Ya kalau misalnya dimaafkan ya serapopo, alhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan ya sakura butuh-butuh teman. Sebab kita tidak pada posisi menginginkan. Tapi kalau kita posisinya adalah menginginkan, yang akan kita lakukan itu sekuat tenaga untuk meminta maaf. Apapun akan kita lakukan, sebab kita betul-betul serius menginginkan hal itu. Berbeda, meminta maaf itu berbeda. Kata istighfar tidak hanya meminta, tetapi dia menginginkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sowan ke kita salah dengan tetangga kita, kemudian kita ingin minta maaf. Jadi kita tidak hanya minta maaf saja, karena kesalahan kita cukup berat. Yo kita paling tidak bawa oleh-oleh, gitu, dodok dengan kata yang sopan, kemudian memasang senyum yang terindah, gitu. Itu bagian dari usaha supaya dimaafkan, karena dia menginginkan. Tapi kalau tidak, wis teko buku assalamualaikum, dalam ngapura orang, ya wes ora di ngapura ya wes. Sing penting aku jaluk ngapura, tinggal lunga gitu. Sebab dia tidak menginginkan, tidak terlalu membutuhkan. Tapi istighfar itu digunakan untuk seseorang yang betul-betul tidak hanya meminta maaf kepada Allah, tetapi menginginkan maaf itu. Usahanya akan jadi berbeda. Kalau hanya sekedar minta maaf, astagfirullah, pelencing begitu bisa. Tetapi kalau dia menginginkan, betul-betul menginginkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan ungkapkan setiap kalimat itu dengan penuh kekhusyuan. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sesekali air mata itu menetes karena dia betul-betul menginginkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hal yang tidak kalah penting dari kata istighfar, sikap amal perbuatan yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa dia sedang betul-betul minta maaf. Sikap yang ditunjukkan ya sikapnya tunduk gitu. Meminta maaf kepada Allah dengan sikap denggelek gitu, sikap sombong begitu. Astagfirullah, tetapi sikapnya tidak mencerminkan dia sedang minta maaf. Contoh misalnya, kita salah dengan tetangga kita. Lantas kita meminta maaf, tapi sikap kita tidak menunjukkan kita sedang minta maaf. Contohnya misalnya, karo mendelik gitu, maaf jaluk maaf tapi bentak karo mendelik sisa. Itu sikapnya tidak mencerminkan dia sedang minta maaf. Sikap itu menjadi penting. Semuanya terangkum dengan konteks kata diksi kata yang dipilih dengan istighfar. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Mereka berusaha untuk menyalakan api dengan usaha yang sungguh-sungguh betul. Susah payah ia menyalakan api tersebut karena membutuhkan api. Kapan kita membutuhkan api? Dalam konteks itu di malam hari. Mereka tidak membutuhkan api untuk pencahayaan di siang hari. Sebab cahaya api akan kalah dengan cahaya matahari. Saat ini kita dihadapkan mereka berada di tengah kegelapan malam sehingga mereka membutuhkan api dan betul-betul membutuhkan. Kalau tidak taruhannya nyawa mereka di tengah padang pasir yang sangat dingin, ancaman binatang buas dan lain sebagainya, cuaca yang memburuk gitu. Mereka harus benar-benar priye carane geni iki ben murub gitu.
Sebab mendadak, kita mendadak kalau tidak ada api, tidak ada cahaya. Aja dengan saja sholat begitu udah mati gitu, kan tidak nyaman dengan kondisi gelap itu. Paling tidak ada lampu emergensi 1 atau 2, meskipun cahayanya redup, itu sudah cukup. Yang penting kita bisa melihat kanan kiri kita ada apa, selesai. Tetapi di alam yang liar seperti itu, siapa yang menjamin di samping kanan itu tidak ada jurang atau di sebelah kiri? Jangan-jangan kita berada di tepi jurang sehingga satu langkah saja salah, kita akan terjerumus di jurang. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, mereka berusaha betul supaya api itu menyala. Falamma adaat, saat api itu nyala begitu besar, adaat, memancarkan sinar, ma haulahu, berada di sekitarnya. Sinar itu berdampak kepada daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya menjadi terang. Tidak hanya cahaya itu menerangi dirinya sendiri, melainkan cahaya itu bisa menerangi orang di sekelilingnya. Sebagaimana cahaya lampu ini. Lampu ini tidak menerangi lokal di lingkungan lampu itu saja, tetapi sekitarnya gitu. Itu sudah mendapatkan cahaya dan kita cukup nyaman dengan cahaya itu. Falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Saat api itu menyala dan menerangi sekitarnya, dia bisa nyaman dengan kehangatan yang ada. Karena api itu ada sifat panasnya, mereka menghangatkan di sekitarnya. Orang, anak-anak kalau sedang kemah saja, api unggun dinyalakan, itu pasti keluar semua dari tenda untuk menuju api itu. Ya hangat, nyaman, gitu. Merasa aman berada di sekitarnya. Tetapi saat sudah menyala begitu, kenyamanan itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dzahaballahu binurihim. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nur, cahaya. Kita dihadapkan dengan dua kata yang berbeda. Al-dha'a dari kata dhaw, yang diterjemahkan di sini api itu setelah menerangi, terang, sinar gitu kan. Dzahaballahu binurihim, nur itu juga cahaya. Dan kita cukup kesulitan membedakan antara dhaw, cahaya dari kata dhaw, dan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Allah gunakan dua kata yang berbeda. Ja'ala syamsa, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syams, matahari, dhiya'an, memiliki dhaw, wal qamara, dan menjadikan bulan, nuran, memiliki nur. Karena memang cahaya yang dihasilkan dari keduanya ini berbeda. Dan kita mengetahui itu, lewat ilmu pengetahuan, bagaimana sumber cahaya itu adalah matahari, dan bulan ya pantulannya begitu. Tidak seterang dhaw memang, tetapi dhaw memiliki karakteristik. Dia bisa membuat nyaman, memiliki kehangatan gitu. Tapi nur adalah pantulan dari cahaya. Misalnya listrik di sini mati, kemudian di jalan itu, jalan di depan ada lampu merkuri yang cukup terang atau lampu tembak yang cukup terang. Dengan pantulannya saja kita bisa nyaman di sini, sudah cukup bisa melihat. Gitu. Meskipun sangat redup gitu, tapi itu cukup, pantulannya saja cukup. Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berhasil menyalakan api, Allah mensifatinya dengan diya'an, dhaw, al-dha'at,
karena sumbernya mereka dapatkan. Dzahaballahu binurihim, setelah itu Allah menghilangkan cahaya mereka. Kita memahami kata cahaya tadi, pantulan itu disebutnya cahaya. Yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan bukan hanya sumbernya, tetapi pantulannya pun Allah hilangkan semuanya, sehingga menggambarkan suasana yang sangat amat gelap. Bahkan pantulan cahaya tidak ada. Dzahaballahu binurihim, subhanallah. Allah hilangkan semua cahaya sehingga mereka tidak bisa melihat sedikit pun. Karena mata kita meskipun sehat, tanpa cahaya tidak banyak gunanya. Kita tetap tidak bisa melihat. Meskipun sehat normal, nol cahaya berarti kita tidak bisa sama sekali tidak bisa melihat. Satu-satunya bantuan itu dengan cahaya. Meskipun cahaya sedikit tidak masalah. Mata kita sehat bisa melihat dengan pantulan. Sekarang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dzahaballahu binurihim, yang maknanya meskipun sehat mereka tidak bisa menggunakan mata tersebut untuk melihat karena pantulan cahayanya pun Allah hilangkan. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsir. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka. Taraka, meninggalkan. Tarakahum, meninggalkan mereka, hum khusus. Fi dhulumatin la yubsirun, di tengah kegelapan. Dhulumat jamak, bentuk jamak ya, dari dhulmun, gelap. Dhulumat, kegelapan, diselimuti kegelapan lagi, diselimuti kegelapan lagi, yang mengesankan sangat amat gelap. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat, sama sekali tidak bisa melihat. Sekarang mungkin kita bertanya, wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka. Kenapa Allah tinggalkan? Kenapa tidak Allah beri petunjuk kepada mereka sehingga mereka memiliki kesempatan? Paling tidak biarkan pantulan cahayanya jangan dihilangkan semuanya, sehingga mereka bisa meskipun sambil merangkang gitu, mereka bisa menuju arah cahaya. Disisakan sedikit kan? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sedikit pun, dan tarakahum, Allah tinggalkan mereka fi dhulumatin la yubsirun, di tengah kegelapan. Sudah dijawab pada ayat sebelumnya, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Sekarang di ayat ini pun kita mendapatkan jawabannya. Tidak usah naik ke atas ayatnya biar kita lupa. Allah Subhanahu wa taala singgung di ayat yang sama. Allah berfirman, falamma adha'at ma haulahu, sekelilingnya mendapatkan cahaya, dzahaballahu binurihim, Allah hilangkan binurihim, cahaya mereka. Sekarang saat Allah Subhanahu wa taala berfirman nurihim, bukankah itu mengesankan bahwa cahaya itu sudah mereka miliki? Artinya mereka memiliki cahaya itu. Cahaya tersebut berada di genggaman mereka. Mereka sudah memegang cahaya tersebut. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa hilang? Sudah mereka genggam cahaya, sudah mereka peluk cahaya itu, kenapa bisa hilang begitu saja? Apa yang terjadi kepada diri mereka sehingga mereka kehilangan cahaya itu? Apa yang terjadi? Kan kita mesti kritis, apa yang mereka lakukan gitu. Misalnya ada panjenengan memiliki saudara yang katakan usahanya bangkrut gitu. Karena misalnya berbagai macam problem, usahanya bangkrut. Kemudian panjenengan memberikan modal sampai ratusan juta. Dan ratusan juta itu dalam sekejap habis. Panjenengan pasti akan bertanya, apa yang kamu lakukan? Usaha apa? Ratusan juta bisa habis sekejap begini.
Kita kan bisa mengkritisi, kenapa? Apa yang kau lakukan? Gitu. Kenapa tidak hati-hati? Gitu. Kenapa seceroboh itu? Panjenengan bisa menanyakan hal itu semuanya. Pertanyaan itu akan muncul. Sekarang orang kafir sekalipun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Kesempatan apa? Nurihim. Allah telah memberikan cahaya itu di tangan mereka. Dan saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun." Allah meninggalkan mereka. Seharusnya jika cahaya itu tetap berada di genggaman mereka, ketika Allah tinggalkan, mereka sudah bisa berjalan sendiri sebab cahaya itu sudah mereka miliki. Nah, konteks cahaya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an dan dibawa oleh manusia yang mulia, yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul dan Al-Qur'an ada di sisi mereka. Kenapa mereka tolak gitu? Sudah Allah berikan. Mereka bisa mendengar firman Allah dari lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika ada problem, ada masalah, mereka bisa menanyakan langsung kepada utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan mungkin sulit, kita tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada problem, mungkin kita akan tukaran di gitu. Pada saat itu, jika muncul problem, datang ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selesai problemnya. Sebab yang menentukan hukum adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa menanyakan dengan mudah. Saat itu, dalam konteks surat Al-Baqarah berarti kita memahami ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala saat berada di Madinah. Konteks masyarakat Madinah, mereka ahlul kitab. Mereka ahlul kitab, Yahudi Nasrani ada di situ komunitasnya. Dan mereka punya background terhadap pengetahuan agama sebelumnya, yaitu lewat Taurat dan Injil. Saat mereka mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan cahaya itu. Dan jika mereka mendapati, oh sesuai dengan kitab kami, tinggal diikuti kan beres. Oh, tidak sesuai dengan kitab kami. Kenapa? Wahai Rasulullah, yang engkau katakan ini tidak sesuai dengan kitab Taurat, kitab Injil, selesai akan dijawab. Tetapi yang terjadi, mereka ditutupi dengan kesombongan mereka. Sehingga cahaya yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an beserta utusannya yaitu Rasulullah, mereka tolak. Mereka memilih berada di kegelapan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ungkapkan istauqadanara? Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyalakan api. Saat utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam, mereka mengetahui di dalam kitab mereka bahwa jika terputusnya utusan Allah dalam jangka waktu yang sangat lama, itu menunjukkan yang terakhir akan datang. Mereka menunggu itu lama, menunggu cahaya kitab yang terakhir, nabi yang terakhir. Mereka tunggu lama, bahkan mereka di seluruh penjuru dunia berkumpul di kota Madinah, sebab di kitab mereka mengarahkan pada satu tempat yang akan dikunjungi oleh nabi yang terakhir, yaitu Madinah. Komunitasnya ada di situ, Yahudi Nasrani. Ketika datang betul Rasulullah SAW membawa Al-Quran, bukankah cahaya itu Allah asma haulahu dapat menerangi seluruhnya, gitu. Menerangi sekitarnya. Cahaya itu bisa berdampak dalam diri mereka. Tetapi seketika itu mereka tahu dari Rasulullah SAW bukan dari kalangan mereka. Kesombongan mereka menutupi kebenaran. Mereka tolak Rasulullah SAW dan Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun.
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah mensifati mereka dengan cara seperti itu. Summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un. Di kalimat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, kan begitu ya. Tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali summun, mereka bisu, mereka tuli. Ya sudah cukup. Terakhir saat Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah, pertama kali yang akan masuk dalam indera mereka adalah pendengaran mereka. Sebab Rasul tidak membawa tulisan, tetapi Rasulullah SAW membacakan, yatlu alaihim ayatihi. Rasul menyampaikan secara lisan sehingga mereka mendengar langsung. Sifati summun, mereka tuli. Mudah-mudahan kita nanti akan lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.